Israel mulai melakukan penilaian kesiapan operasional berskala luas di seluruh cabang militer pada Senin 11 Agustus 2025. Penilaian itu dipimpin langsung oleh Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Eyal Zamir. Pertemuan ini akan melibatkan Kepala Komando Selatan, Pusat dan Utara serta Kepala Angkatan Udara, Angkatan Laut dan Direktorat Teknologi dan Logistik. Langkah tersebut bertujuan untuk meninjau data yang tepat dan tindakan yang disesuaikan untuk tantangan di semua lini dengan penekanan pada kondisi pasukan cadangan. Penilaian ini dilakukan menyusul latihan mendadak di markas besar IDF yang diumumkan Zamir menjelang rencana pengambil alihan kota Gaza. Lantas, seperti apa taktik yang tengah disiapkan IDF? Simak selengkapnya dalam video berikut. Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Eyal Zamir mengungkap keputusan kabinet di mana awal babak baru pertempuran di Gaza akan dimulai. Zamir mengatakan, IDF akan mengembangkan metode terbaik sesuai tujuan yang telah ditetapkan dengan tetap menjaga profesionalisme dan prinsip-prinsip yang memandu tindakan di medan perang. Komentar Zamir yang dirilis oleh IDF itu muncul saat militer Tel Aviv bersiap merebut kota Gaza. Zamir juga telah melakukan pertemuan yang melibatkan Kepala Komando Selatan, Pusat dan Utara, serta Kepala Angkatan Udara, Angkatan Laut dan Direktorat Teknologi dan Logistik. Dalam pertemuan itu, para petinggi militer akan meninjau data yang tepat dan tindakan yang disesuaikan untuk tantangan di semua lini. Penilaian itu akan menekankan pada kondisi pasukan cadangan. Dalam beberapa hari mendatang, Kepala Komando Selatan Mayor Jenderal Yaniv Al-Sur akan mempresentasikan rencananya untuk pengambil alihan kota Gaza. Lalu, Direktorat Operasi Mayor Jenderal Itzik Cohen akan merekomendasikan cakupan dan distribusi pasukan untuk operasi tersebut serta persiapan di berbagai bidang jelang Hari Raya Yahudi mendatang. Latihan mendadak telah dilakukan di markas besar IDF yang diumumkan Zamir pada Minggu 10 Agustus 2025 pagi. Sejumlah perwira senior IDF termasuk Panglima Angkatan Laut Israel, Laksamana Muda David Dallam, dan Kepala Staf Angkatan Udara Israel Brigjen Omer Tisler turut berpartisipasi. Latihan itu disebut dengan uji kesiapan dan untuk menguji kesiapan staf umum dan markas-markas besar lainnya guna merespons serangan mendadak yang kompleks dan multifront. Latihan tersebut menilai urutan pertempuran dalam keadaan siaga, serta kemampuan untuk menghadapi skenario yang berkembang pesat. Divisi Operasi Direktorat Operasi IDF, Direktorat Teknologi dan Logistik Komando Selatan, Pusat dan Utara, serta Direktorat Komunikasi IDF pun turut terlibat. Tujuan latihan ini yakni untuk mengidentifikasi celah yang tersisa sejak pagi hari tanggal 7 Oktober 2023 guna menentukan apakah pelajaran yang bisa diambil saat itu dan menguji kinerja di berbagai arena secara bersamaan. Dalam latihan 120 menit pertama difokuskan pada pengukuran kecepatan respons pasukan hingga jangka waktu yang dikaitkan IDF dengan operasi 7 Oktober. Skenario simulasi mencakup beberapa peristiwa simultan, mulai infiltrasi teroris, tembakan roket dari Gaza, dan peluncuran rudal balistik dari Iran. IDF turut memeriksa tingkat kesiapan di berbagai unit, termasuk ketersediaan komandan dan persenjataan. Salah satu tantangan utama dalam operasi tersebut adalah membentuk gambaran operasional yang jelas untuk memutuskan di mana dan bagaimana pengerahan pasukan dalam konteks multifront. Latihan ini juga mengaktifkan Paras Order yang mendorong pengerahan skuadron tempur dan armada angkatan laut hingga saat lepas landas dan menuju ke laut. Pada saat yang sama, Zamir melakukan 2 penilaian situasi di ruang perang markas militer Kiryat. Selama penilaian itu, ia berkoordinasi dengan semua komando dan memutuskan pengerahan pasukan berdasarkan pemahaman yang berkembang tentang perkembangan situasi.
Poin penting dari latihan ini yakni perlunya mempertajam prosedur di dalam dan antar komando, menggerakkan pasukan dengan cepat, dan memenuhi tenggat waktu penempatan di perbatasan timur. Hal itu untuk memenuhi tenggat waktu penempatan di perbatasan timur dalam menghadapi kemungkinan skenario kejutan yang melibatkan teroris bersenjata. Salah satu skenario tersebut pun melibatkan 15 truk pick-up yang menyerbu sebuah komunitas di sepanjang perbatasan Yordania. Seorang perwira senior IDF mengatakan, selama latihan pihaknya tidak melihat kegagalan atau bencana seperti pada 7 Oktober 2023 lalu. Ia mengaku hanya ada kesulitan dan kerumitan membawa pasukan dalam jumlah besar, baik di udara maupun di darat ke perbatasan timur dalam waktu singkat. Di lain sisi, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pihaknya tidak percaya Hamas akan menyetujui pembebasan sandera dan kesepakatan gencatan senjata dalam situasi saat ini. Trump menolak untuk mendukung atau menentang rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mengambil alih kota Gaza. Namun dalam wawancara singkat dengan Axios, Trump dinilai setuju dengan argumen Netanyahu soal perlunya tekanan militer lebih besar terhadap Hamas. Menurut Trump, Tel Aviv harus memutuskan langkah apa yang akan diambil selanjutnya di Gaza. Terkait perizinan apakah Hamas akan berada di wilayah Gaza, Trump menilai Israel tidak akan membiarkan kelompok Palestina itu tetap tinggal di sana. Keputusan penguasaan penuh wilayah Gaza yang diinisiasi oleh Netanyahu disebut-sebut hanya sebagai nafsu pribadi Perdana Menteri Israel tersebut. Melansir CNN, Netanyahu lebih banyak mengungkap manuver politik domestiknya daripada bukti adanya strategi militer yang matang. Sebab rencana itu tetap diadopsi meski ada banyak keberatan dari pimpinan militer Israel dan peringatan keras langkah Netanyahu bisa membahayakan nyawa 50 sandera yang tersisa di Gaza. Perluasan wilayah perang pun terjadi dengan latar belakang terkikisnya mendasar dukungan untuk Israel di seluruh dunia dan penurunan dukungan publik internal untuk kelanjutan perang. Para kritikus menyebut Perdana Menteri Israel itu berusaha memperpanjang perang demi kelangsungan politiknya, bukan demi kemenangan atau keselamatan rakyat, baik di Israel maupun di Gaza. Rencana pendudukan penuh wilayah Gaza disebut tidak menyenangkan mitra koalisi Netanyahu maupun pimpinan militer Israel. Kepala Staf Militer Israel Eyal Zamir menyampaikan penolakan keras militer terhadap rencana pendudukan kembali pemerintah. Zamir menilai rencana baru itu akan membahayakan para sandera. Ia memperingatkan Gaza akan menjadi jebakan yang semakin menguras tenaga pasukan IDF yang telah kelelahan akibat pertempuran terus-menerus selama hampir 2 tahun. Langkah Netanyahu itu juga bisa memperdalam krisis kemanusiaan Palestina. Kekhawatiran militer tersebut mencerminkan sentimen publik Israel yang luas. Berdasarkan jajak pendapat yang berulang, mayoritas warga Tel Aviv mendukung kesepakatan gencatan senjata yang akan memulangkan para sandera dan mengakhiri perang. Rencana pengambil alihan Gaza juga menempatkan Netanyahu dan Israel dalam isolasi internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meski Gedung Putih memberikan keleluasaan penuh kepada Israel dalam perang Gaza, krisis kelaparan dan kelaparan yang semakin parah telah menggerogoti legitimasi global atas perang Israel. Penguasaan penuh Gaza juga berdampak besar bagi Israel. Baru-baru ini, Jerman, sekutu penting Israel, telah mengumumkan penangguhan sebagian ekspor militernya ke Israel. Keputusan itu sekaligus membuka jalan bagi negara-negara Uni Eropa lainnya untuk semakin menurunkan hubungan dengan Tel Aviv. Itulah gambaran rencana taktik IDF yang tergambar dalam latihan mendadak. Rencana yang terus dipaksakan Netanyahu itu tidak memuaskan siapapun, baik sekutu Israel di luar negeri atau warga Tel Aviv. Meski demikian, Netanyahu masih bersikeras dan mendesak IDF untuk mempersiapkan rencana penguasaan penuh jalur Gaza. Keputusan Perdana Menteri Israel ini hanyalah manuver klasik untuk memperpanjang perang,
memperparah penderitaan penduduk Gaza dan sandera Israel. Semua itu dilakukan hanya untuk kelangsungan politik Netanyahu sendiri. Simak terus update perang Israel versus Hamas hanya di kanal YouTube Kompas.com.